Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di channel yang seadanya ini. Nah, seperti yang gue bilang kemarin di video yang lalu, gue akan membahas kelanjutan dari anime Kumo Desuga. Tapi ini yang part 2 nya, karena yang part 1 udah ada di kemarin. Nah, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Melihat Ronan bersujud, 9 laba-laba putih kuat memerintahkan semua laba-laba untuk pergi dari Ronan. Ronan mendengar perintah itu, tapi dia nggak ngerti bahasa yang dipakai laba-laba putih. Ronan tahu bahwa 9 laba-laba putih kuat itu memiliki aura yang sama seperti Nightmare. Ronan mutusin untuk terus mengamati cara bertahan hidup laba-laba putih. Ronan yakin kalau dia bisa dapat pelajaran dari cara bertahan hidup laba-laba yang terhubung dengan Nightmare. Oh ya, jadi cara laba-laba putih bertahan hidup mengikuti cara Kumoko bertahan hidup. Contohnya kayak mereka latihan di tempat lava supaya bisa dapat kekuatan tahan terhadap api. Ronan kagum dengan cara laba-laba putih berkembang dalam bertahan hidup. Mereka benar-benar dilatih secara efisien dan efektif. Pelatihan mereka seperti pelatihan neraka. Ronan menyadari bahwa selama ini latihan yang dia lakukan adalah latihan yang manja, dan latihannya nggak sebanding dengan kerasnya perjuangan laba-laba putih dalam bertahan hidup. Ronan pun mengikuti cara bertahan hidup laba-laba putih. Ronan latihan dengan menyerang diri sendiri pakai sihir. Setelah itu dia sembuhin sendiri. Tujuannya supaya dapat resistensi serangan. Selain itu, Ronan juga memakan monster yang dia bunuh. Ronan benar-benar ngikutin perjuangan bertahan hidup dari laba-laba putih. Ronan akhirnya tahu bahwa untuk jadi kuat maka harus hidup di tempat yang super keras. Selama ini, Ronan hidup di rumah yang nyaman dan hanya latihan biasa. Sekarang, Ronan mengubah hidupnya dengan tinggal di tempat berbahaya dan menjalani kehidupan yang keras. Itu semua demi mendapatkan kekuatan maha dahsyat. Di sisi lain, pikiran paralel Kumoko menganggap kalau Ronan adalah orang aneh yang ikut kegiatan laba-laba putih. Dan pikiran paralel Kumoko mutusin untuk mengabaikan Ronan yang berpura-pura gak melihat Ronan. Di sisi lain, Sofia merasa kalau Kumoko udah gila dan dia protes kepada Kumoko. Dalam sebulan, statistik bayi Sophia berkembang sangat pesat, tapi sekarang Kumoko malah menyuruh Sophia untuk menyerang diri sendiri, sampai Sophia kehabisan MP. Kumoko menyerang dirinya sendiri dengan api hitam, dan Kumoko sangat santai seolah nggak terjadi apapun. Sophia mencoba menyentuh api Kumoko dan rasanya sangat sakit, bahkan bayi Sophia sampai pingsan. Kumoko nyuruh Sophia untuk melukai diri sendiri. Sophia bingung dan gak ngerti dengan jalan pikiran Kumoko. Karena Kumoko gak mau jelasin tujuannya, Ariel lah yang jelasin ke Sophia tentang tujuan melukai diri sendiri. Ariel bilang ketika melukai diri sendiri, maka akan ada 2 keterampilan yang bertambah kuat, yaitu menyerang dan bertahan. Jadi itu sangat efektif untuk jadi kuat lebih cepat. Selain itu, memperkuat pertahanan dengan serangan sendiri. Damage-nya bisa diatur sama diri sendiri. Jadi, Sophia nggak akan mati hanya karena melukai diri sendiri. Kecuali Sophia cukup gila untuk membunuh dirinya sendiri dengan serangan yang kuat. Sophia akhirnya mengerti tujuan Kumoko dari penjelasan Ariel. Sophia minta maaf karena baru paham. Kumoko dan yang lainnya lanjutin perjalanan menuju ibu kota negara Sariela. Sophia ngerasa heran karena ketika sampai kota, Merah terlihat sangat tidak bahagia. Jadi Merah nggak ngasih tahu tentang meminum darah manusia kepada Sophia. Bagi Sophia, Merah sangat berjasa dalam hidupnya. Makanya Sophia mau balas budi, tapi dia nggak tahu gimana caranya. Saat ini, Merah dan Kumoko lagi tidur. Sophia nggak ngerti kenapa Kumoko tidur. Padahal Kumoko itu nggak perlu tidur berkat skill miliknya. Saat ini hanya Ariel yang bangun. Sophia nanya kepada Ariel tentang Merah yang nggak bahagia ketika ada di kota. Ariel bilang sebaliknya, Sophia nggak usah mikirin masalah Merah. Lebih baik Sophia nggak terlibat, karena kalau terlibat maka keadaan akan jadi rumit. Sophia masih terus memaksa pengen tahu.
Ariel sebenarnya males karena terus dipaksa. Tapi Ariel tetap bilang kalau dia nggak bisa cerita. Itu semua demi kebaikan Mera dan kebaikan Sophia. Sophia pun menyerah mencari tahu. Ariel sekarang nanya kenapa bayi Sophia benci Kumoko. Padahal Kumoko telah menyelamatkan hidup Sophia. Sophia pun terdiam. Sophia tahu kalau Kumoko telah menyelamatkannya. Tapi ketika melakukan perjalanan dan latihan banyak hal yang membuat Sophia membenci Kumoko. Ariel bilang Kumoko ngelatih Sophia dengan sangat keras. Itu semua demi kebaikannya Sophia. Ariel justru salut dengan metode pelatihan Kumoko. Sophia terdiam. Sophia menyadari kalau statistiknya meningkat drastis berkat latihan dari Kumoko. Sophia pun paham kalau Kumoko memang melakukannya untuk kebaikan Sophia. Sophia hanya mencari alasan untuk membenci Kumoko. Ketika di bumi, Sophia sangat iri pada kehidupan Wakaba alias Kumoko. Sehingga kebencian itu tanpa alasan yang jelas terbawa ke isekai. Sophia ceritain kehidupannya di bumi kepada Ariel. Ariel akhirnya mengerti alasan kenapa Sophia bertindak bodoh. Ariel tegasin kalau Sophia hanya memikirkan diri sendiri. Sophia selalu berpikiran kalau hidup orang lain jauh lebih baik darinya. Sophia selalu berpikiran kalau hidupnya sangat buruk sehingga nggak bisa melihat kehidupan orang lain. Dan hal itu menyebabkan Sophia nggak pernah bisa ngerti perasaan orang lain. Seketika Sophia terdiam. Sophia pun sadar kalau dia nggak ngerti perasaan orang lain. Perilakunya sampai saat itu terhadap orang lain kurang menyenangkan. Sophia ngerasa kesal sama diri sendiri karena nggak sadar hal itu. Ariel bilang kalau Sophia nggak usah khawatir. Ariel nggak bakal membenci Sophia hanya karena Sophia nggak mengerti perasaan orang lain. Ariel bilang kalau dia menganggap Sophia masih bayi. Jadi sifat egois Sophia masih bisa dimaklumi. Sophia paham kalau dia harus berubah. Tapi Sophia nggak ngerti kenapa Kumoko masih tetap baik padanya. Padahal Sophia berperilaku kurang menyenangkan. Ariel bilang kalau dia nggak ngerti Kumoko. Kumoko sulit dipahami. Sophia berpikir kalau Kumoko memiliki hati yang baik. Makanya Kumoko pernah disembah oleh warga kota Keren. Itu semua karena kebaikan hati Kumoko. Sophia bilang kalau dia berjanji mengubah sifatnya yang agak nggak peduli sama perasaan orang lain. Sophia juga akan memperbaiki hubungannya dengan Kumoko. Setelah itu Sophia pun tidur. Di sisi lain, Ariel melihat Sophia yang tidur. Ariel menganggap kalau Sophia memang masih memiliki sifat anak-anak dan masih terus berkembang menuju sifat dewasa. Ariel memaafkan sifat buruk Sophia selama dibimbing dengan benar. Sophia akan menjadi orang yang hebat. Ketika bangun, Kumoko heran karena Sophia jadi anak yang penurut dan gak menolak latihan. Sophia juga terus-terusan minta maaf kepada Kumoko. Kumoko gak ngerti Sophia minta maaf untuk apa. Walaupun gitu, Kumoko senang karena Sophia jadi penurut. Kumoko menganggap kalau Sophia adalah karakter game yang sedang dilatih untuk berkembang. Jadi, Kumoko sangat senang dengan perkembangannya. Selain melatih Sophia, tentunya Kumoko nggak lupa melatih dirinya sendiri dan ningkatin kekuatan dirinya. Tapi walaupun gitu, saat ini Kumoko susah naik level karena levelnya udah tinggi. Kumoko udah farming banyak monster tapi levelnya nggak naik-naik. Kumoko butuh membunuh monster yang sangat kuat atau bahkan manusia yang ngasih XP lebih besar. Sayangnya Kumoko nggak pernah bertemu lagi dengan manusia jahat. Kumoko selalu berpikir untuk ningkatin kekuatannya, tapi dia bingung. Kumoko nggak perlu senjata karena tubuh Kumoko sendiri udah sangat kuat, baik untuk menyerang maupun bertahan. Setelah berpikir, Kumoko dapat ide untuk membuat senjata yang bahan dasarnya adalah tubuhnya sendiri. Kumoko akan memotong salah satu kaki sabitnya untuk dijadikan senjata. Kumoko nggak khawatir karena kakinya bisa tumbuh lagi. Kumoko langsung memutuskan kakinya dan dia juga pakai benangnya. Singkatnya, jadilah senjata yang bentuknya seperti sabit malaikat maut. Kumoko terus berlatih pakai senjata barunya. Udah 2 bulan Kumoko dan yang lainnya berjalan. Tapi mereka masih belum mencapai ibu kota Sariela. Di perjalanan, Ariel juga mulai memasak dan masakannya sangat enak. Kumoko ngerasa beruntung bekerja sama dengan Ariel. Kumoko nggak nyesel kalau dia dapat makanan enak tiap hari. Kumoko juga masih terus mendandani 4 boneka laba-laba yang sekarang mirip seperti manusia. 4 boneka sangat senang karena mereka didandani.
Oh ya, tadinya bonekanya memang cuma 2, tapi sekarang ada 4. Dan Kumoko mendandani semuanya. Bahkan Kumoko ngasih nama ke mereka. Namanya adalah Ael, Sael, Riel, dan Viel. Singkatnya, setelah pulang dari sebuah kota, Kumoko menyadari kalau Mera dan Sophia mengalami ketegangan dan itu membuat suasana tegang. Ariel mencoba menenangkan suasana dan dia menyuguhkan minuman anggur untuk Mera dan Kumoko. Kumoko, Mera, dan Ariel mereka minum-minum. Mereka semua mabuk. Bayi Sophia kesal karena dia nggak bisa ikut minum. Sophia menghirup bau alkohol dan dia langsung pingsan. Ketika mabuk, Mera curhat bahwa dia telah kehilangan segalanya ketika dia menjadi vampir. Bagi Mera, hidup menjadi vampir sangat sulit. Kumoko kesal karena Mera mengeluh jadi vampir, padahal hidup Kumoko jauh lebih menderita daripada Mera. Kumoko bilang sebaiknya Mera nggak mengeluh. Hidup Sophia jauh lebih sulit. Sophia udah merasakan kehilangan segalanya. Sophia mati dan reinkarnasi. Setelah diesekai, Sophia kehilangan segalanya termasuk kedua orang tuanya. Jadi Mera harusnya nggak mengeluh hanya karena dirubah menjadi vampir. Kumoko pun bilang kalau Mera emang udah nggak semangat untuk hidup. Kumoko akan membantu Mera untuk mati. Kumoko mengambil sabitnya dan mau menebas Mera. Tapi nggak lama Mera bilang kalau dia nggak mati. Mera masih punya tugas untuk melindungi Sophia. Kumoko bilang kalau Mera punya alasan hidup, seharusnya Mera nggak perlu murung dan mengeluh dengan keadaan yang sekarang. Setelah itu semua orang tertidur. Mera mimpi tentang kedua orang tua Sophia, dan saat itu mereka mengerti kalau kedua orang tua Sophia khawatir pada Mera dan Sophia. Mera menangis dan semakin bertekad untuk melindungi Sophia. Besoknya, Kumoko terbangun dan dia setengah sadar dengan kejadian ketika dimabuk. Ketika Kumoko bangun, dia disapa oleh Mera yang terlihat lebih bahagia. Mera mengucapkan terima kasih kepada Kumoko. Berkat Kumoko, Mera udah gak ragu lagi dalam menjalani hidup menjadi vampir. Dan Mera berjanji akan selalu melindungi Sophia dengan sekuat tenaga. Kumoko gak ngerti maksudnya. Kumoko tidak ingat apa yang udah dia lakuin. Di sisi lain, Ronan telanjang dan hanya mengenakan celana. Udah berhari-hari Ronan masih meniru cara laba-laba putih bertahan hidup. Ronan senang karena statusnya udah meningkat drastis. Saat ini, monster-monster di labirin semakin berkurang drastis. Dan itu bisa berbahaya karena Ronan dan laba-laba putih bertahan hidup dengan memakan monster. Ronan ikut laba-laba migrasi dan sampai akhirnya bertemu dengan monster Elro Utodo. Ronan melihat monster itu punya status yang tinggi. Walaupun gitu, gerombolan laba-laba putih langsung mengurung pakai benang. Setelah itu diserang pakai sihir hingga mati. Ronan salut sama kerjasama dari serangan laba-laba putih. Ronan sekarang bersemangat karena dia ada di stratum bawah labirin. Stratum bawah labirin belum pernah diselidiki oleh manusia karena terlalu berbahaya. Ronan menghadapi berbagai monster kuat di stratum bawah. Dan bahkan Ronan sampai kedatangan 3 monster naga bumi, yaitu Kakna, Gehre, dan Fuit. Ronan dan para laba-laba putih pun terlihat panik. Para naga bumi mulai menyerang gerombolan laba-laba putih. Mereka menyerang pakai cakar, nafas naga maupun sihir. Banyak laba-laba yang langsung tewas seketika akibat serangan para naga. Di sisi lain, Ronan yang hanya melihat para laba-laba dibantai, dia telah menyiapkan sihir tingkat tinggi untuk diarahkan kepada para naga. Tapi masalahnya, Ronan gak yakin kalau sihir itu bisa kena para naga. Para naga punya kecepatan yang luar biasa, jadi sulit untuk diserang pakai sihir. Tapi gak lama, para laba-laba putih mendatangi naga Kakna, dan mereka melilitkan benang supaya Kakna gak banyak gerak. Ronan menganggap kalau para laba-laba tahu bahwa Ronan telah menyiapkan sihir tingkat tinggi. Ronan pun tanpa basa-basi memakai tombak api yang sangat besar, dan tombak itu langsung menghantam Kakna. Ledakan dahsyat terjadi, tapi sayangnya Kakna kembali tanpa ada luka dan itu membuat Ronan kaget. Gak lama Kakna membalas dengan nafas naga. Ronan berusaha menghindar dan dia terserempat sedikit serangan itu. Sambil merangkak, Ronan berpikir kalau dia harus segera melarikan diri. Kalau terus di sini, maka Ronan akan mati. Ronan sekarang menyadari bahwa dunia sangat luas. Masih banyak monster-monster kuat yang lebih sulit untuk dia hadapi. Ronan melihat para laba-laba mulai dibasmi para naga. Ketika Ronan mau pakai teleport, tiba-tiba dia melihat ada tombak hitam yang menembus tubuh Gehre. Ronan kaget melihat Gehre sangat kesakitan terkena serangan tombak hitam. Saat itu,
Para laba-laba putih yang jumlahnya sangat banyak, mereka langsung menggeromboli Luka dan Gehre. Akibat tombak hitam itu, Gehre semakin kesakitan. Naga Fuit mencoba menyelamatkan Gehre, tapi nggak lama tubuh Fuit sangat berat. Ternyata, Fuit tertimpa gravitasi yang kuat. Fuit gak bisa gerak dan para laba-laba putih juga mulai menyerang Fuit dan membungkus Fuit pakai benang. Sekarang hanya tersisa naga Kakna. Para laba-laba masih menyerang Kakna, tapi nggak ada serangan yang mempan. Gak lama, ada laba-laba yang berhasil menebas Kakna. Dan karena itu, Kakna langsung dikerumunin laba-laba sampai akhirnya Kakna pun dikalihkan. Ronan kaget karena para laba-laba putih berhasil ngalahin para naga. Ronan melihat 9 laba-laba kuat yang terlihat senang setelah mengalahkan para naga. Ronan menganggap bahwa 9 laba-laba kuat itu adalah di level yang berbeda. 9 laba-laba kuat berhasil ngalahin 3 naga bumi pakai tombak hitam, gravitasi, dan tebasan. Ronan yang tadinya mau kabur, dia mengurungkan niatnya. Ronan mau terus berlatih di labirin Elroy. Level Ronan juga semakin meningkat ke level 69. Di sisi lain, ketika para laba-laba putih menghadapi 3 naga, ternyata pikiran paralel Kumoko membantu mereka. Dan berkat itu, para laba-laba putih berhasil menaklukkan 3 naga. Pikiran paralel Kumoko juga masih menganggap kalau Ronan adalah pria tua yang aneh. Dan pikiran paralel Kumoko masih mengabaikan pria tua itu. Saat ini kita ke sudut pandang Sophia. Bagi Sophia, Merazopis adalah orang yang sangat setia kepada keluarganya. Merazopis juga merupakan kepala pelayan keluarga. Sophia juga tahu kalau Merazopis suka sama ibu Sophia. Tapi Merazopis gak pernah melakukan hal yang terlarang. Mera sangat tulus ingin ibu Sophia bahagia dan Mera percaya sama ayah Sophia untuk menjaga orang yang dia suka. Mera juga adalah sosok yang sangat pekerja keras. Di sini Sophia takut kalau Mera ninggalin dia. Mera itu setia kepada kedua orang tua Sophia, jadi bukan berarti dia bakal setia juga pada anaknya. Saat ini Sophia melihat Mera berlatih bersama Shiro. Oh iya, gua bakal manggil Kumoko dengan sebutan Shiro kalau dari sudut pandang orang lain. Mera adalah rakyat sipil biasanya yang gak bisa pakai pedang, tapi dia sekarang selalu latihan demi menjadi lebih kuat. Sophia juga senang melihat ekspresi Mera yang telah berubah. Sejak minum-minum dengan Ariel dan Shiro, ketika bangun tidur terlihat kalau Mera telah berubah dan jauh lebih cerah. Oke, jadi saat ini Mera, Sophia, dan Ariel lagi memasuki kota. Karena Mera pernah ada di kota ini, dia pun merekomendasikan tempat makan enak yang tersembunyi. Ketika mereka menunggu makanan, gak lama tiba-tiba muncul pria tua. Pria tua itu mengeluarkan aura intimidasi yang luar biasa. Pria itu menyapa Ariel. Ariel juga menyapa pria tua yang udah lama mereka nggak temu. Diketahuilah ternyata pria itu adalah pemimpin agama Word of God atau firman Tuhan. Ariel heran karena Dustin berjalan sendirian. Dustin bilang lebih enak pergi sendiri, jadi kalau diserang nggak makan banyak korban. Dustin dan Ariel masih mengobrol. Dustin bilang kalau dia mau mengobrolin 3 hal. Yang pertama, Dustin mau kalau Ariel nggak terlibat dalam agama Dewi Sariel. Yang kedua, Dustin mau info tentang Elf. Dan yang ketiga, Dustin mau info tentang Mera dan Sophia. Sophia dan Mera kaget mendengar itu. Mera menatap Dustin dengan penuh kebencian. Dustin adalah pemimpin musuh yang membantu negara Oz menyerang kota Keren. Ariel di sini tahu kalau negara Oz mau melakukan invasi lebih lanjut sampai ke negara Sariela. Dan kalau Ariel terlibat itu akan merepotkan mereka. Di sini Dustin juga pengen kalau Ariel menyerahkan bawahannya, yaitu Nightmare. Alasannya karena Nightmare adalah pemicu peperangan. Ariel di sini tersenyum. Ariel bilang kalau Nightmare gak ada hubungannya sama keinginan Dustin yang gak mau kalau Ariel terlibat dengan negara Sariela. Jadi nggak ada kewajiban bagi Ariel untuk nyerahin Nightmare. Ariel juga di sini bilang kalau Nightmare bukan bawahannya, dan Ariel juga bilang kalau dia nggak terlibat negara Sariela. Kecuali pihak Dustin membuat Ariel kesal, maka Ariel akan terlibat. Dustin paham dan dia mau lanjut ke poin kedua dan ketiga. Dustin mau info tentang Elf dan anak yang diincar oleh Elf yaitu Sophia. Dustin curiga di sini kalau Sophia membawa ingatan masa lalu. Kalau benar, Dustin ngerasa kalau sistem dunia ada bugnya. Dustin ngerasa kalau cuma dia yang bisa membawa ingatan masa lalu jika sudah mati dan terlahir kembali. Tapi ternyata malah ada orang lain. Gak lama datanglah makanan dan semua orang menikmati makanan tersebut.
Ariel bilang kalau sistem gak ada bug, jadi Dustin gak usah khawatir. Tapi walaupun gak ada bugnya, situasi sekarang telah banyak berubah. Makanya Ariel bertindak karena telah menjadi perubahan yang besar. Di sini diketahui juga dalang yang membuat odds menyerang negara Sariela adalah agama Word of God. Di sini Mera terlihat sangat marah mengetahui itu. Ariel bilang motif Dustin yang mau menghancurkan agama Dewi Sariel bukan karena masalah agama, melainkan karena Dustin memang memerangi para dewa. Dustin di sini masih nggak percaya kalau sistem berjalan normal. Bagi Dustin, banyak hal yang terjadi yang membuat dia curiga kalau sistem ada bugnya. Ariel di sini meyakinkan Dustin kalau sistem bekerja dengan normal. Sophia di sini nggak ngerti tentang pembicaraan sistem yang diomongin sama Ariel dan Dustin. Dustin bilang kalau para elf sangat merepotkan. Kedudukan mereka sangat kokoh. Dustin kesulitan mencari info tentang para elf. Setelah banyak mengobrol, Dustin memperbolehkan semua orang untuk bertanya sebelum dia pergi. Ariel di sini bilang kalau Mera mau membunuh Dustin. Sekarang adalah kesempatan karena Dustin sendirian. Mera bilang kalau melakukan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Di sini Mera seolah tahu kalau Dustin bisa bereinkarnasi. Mera bilang kalau dia melayani Sophia. Jadi kalau Sophia nggak ngasih perintah, maka nggak ada alasan bagi Mera untuk bergerak. Apalagi hanya memenuhi nafsu pribadi seperti balas dendam. Setelah itu semua orang berpisah. Ariel dan yang lainnya pergi ke penginapan. Di penginapan, Sophia bilang dia mau kalau Mera lebih mentingin perasaannya daripada dia. Bahkan jika Mera mau, Mera bisa pergi dari Sophia. Sophia di sini masih berharap kalau Mera di sisinya, tapi dia juga nggak bisa terus-menerus merepotkan Mera. Mera di sini berlutut dan bilang kalau dia mau di sisi Sophia dan dia mau melayani Sophia. Setelah itu, mereka berpelukan dan Sophia menangis bahagia. Melihat mereka berpelukan, Ariel keluar ruangan. Ariel berpikir kalau Shiro sangat pintar dalam menebak apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Hal itulah yang membuat hubungan Mera dan Sophia menjadi semakin erat. Dengan banyak hal yang terjadi, Ariel juga di sini semakin gak mau berperang dengan Shiro. Jadi bersekutu adalah keputusan yang tepat. Saat ini Ariel dan Dustin bertemu lagi karena mereka sudah saling kenal. Ariel yakin kalau Dustin pasti nungguin dia untuk ngobrol lebih lanjut. Mereka berdua sama-sama membenci Potimas, makanya mereka agak cocok. Ariel tahu kalau pria di hadapannya akan melakukan apapun demi melindungi umat manusia. Bahkan jika memakan banyak korban, Dustin pasti terus maju selama demi kebaikan manusia. Dustin menggunakan agama, karena agama adalah cara paling efisien dalam mengumpulkan massa. Makanya dia harus mengakhiri agama lain supaya manusia bersatu. Ariel mengakui kejeniusan Dustin dalam menciptakan agama Word of God. Dustin manfaatkan suara sistem sebagai firman Tuhan. Dustin dapat mengumpulkan banyak orang hanya bermodalkan agama. Seperti yang udah gue bilang, kalau Dustin tuh bisa miliki ingatan utuh ketika dia mati dan terlahir kembali. Dustin juga bisa bereinkarnasi karena dia punya skill temperance. Ariel berpikir tentang orang-orang yang punya kemampuan seperti Abadi. Ariel udah berkali-kali membunuh Potimas, tapi Potimas gak pernah mati dan selalu ada Potimas yang baru. Tapi Ariel ngerti kalau Potimas yang selama ini dia bunuh bukanlah Potimas yang asli, melainkan tiruan. Sedangkan Dustin walaupun dibunuh, ketika lahir kembali Dustin dapat ingatan selalu. Hal itu seperti Abadi tapi bukan Abadi. Di sini juga Ariel berpikir tentang Shiro yang punya konsep seperti Abadi. Tapi Ariel masih nggak tahu trik yang dilakukan sama Shiro. Ariel di sini menanyakan konsep Abadi yang diketahui oleh Dustin. Dustin nggak ngerti kenapa Ariel menanyakan hal itu. Ariel bilang kalau dia cuma pengen tahu. Ariel sebenarnya pengen info tentang konsep-konsep Abadi supaya dia tahu trik yang dipakai oleh Shiro. Ariel terus berpikir, tapi dia akhirnya sadar kalau dia juga punya ingatan tentang Shiro karena Shiro pernah menyerangnya pakai pikiran paralel. Itu artinya Shiro bisa memindahkan ingatannya pakai pikiran paralel. Ariel di sini hanya geleng-geleng kepala karena dia baru sadar hal itu. Ariel paham konsep Abadi dari Shiro. Ariel tahu kalau Shiro bisa bertelur dan setelah itu ketika hampir mati, Shiro mindahin pikirannya kepada anak-anaknya. Itu artinya konsep Abadi Shiro jauh lebih baik daripada milik Potimas maupun milik Dustin. Di sisi lain, ketika semuanya pergi ke kota, seperti biasa, Kumoko sangat bosan dan dia hanya mendandani boneka laba-laba mirip Ariel. Gak lama Kumoko ngerasain kedatangan dari Kuro.
Kuro bilang kalau tiruan-tiruan Kumoko saat ini lagi mengamuk. Kuro mengasih lihat tayangan gerombolan laba-laba putih yang sedang menyerang kota Keren. Kumoko kaget dengan hal itu. Kuro menyuruh Kumoko untuk menghentikan tiruan-tiruannya. Karena nggak mau bermasalah dengan Kuro, Kumoko bilang kalau dia akan menghentikan para tiruannya. Kumoko langsung berteleport. Kumoko masih nggak ngerti tentang apa yang dipikirkan oleh pikiran paralel. Kumoko dan para boneka laba-laba milik Ariel, mereka pun sampai di kota Keren. Kumoko mengajak para boneka laba-laba itu semua karena Kumoko kasihan sama mereka. Kalau Kumoko pergi sendiri, mereka pasti dimarahi oleh Ariel. Ariel ngasih tugas untuk mengawasi Kumoko. Makanya mereka nggak boleh terpisah dari Kumoko. Ketika sampai, Kumoko di sini terlihat kesal pada pikiran paralel. Pikiran paralel bilang kalau Kumoko orang aneh. Keputusan menyerang manusia adalah keputusan yang sangat tepat. Kumoko tahu kalau sekarang pikiran paralelnya memiliki pikiran yang berbeda dengan dia. Makanya pikiran paralelnya suka bertindak nggak sejalan dengan Kumoko. Pikiran paralel menentang Kumoko. Kumoko pun menusuk salah satu dari 9 pikiran paralelnya. 8 pikiran lainnya mulai waspada dan menyiapkan sihir mereka. Kumoko pakai barrier, tapi dibatalkan pikiran paralel. Tombak hitam terbang ke arah Kumoko. Kumoko pun menghindar. Kumoko terkena beberapa sihir, tapi itu masih belum bisa melukai Kumoko. Kumoko terus berlari dan dia pun menebas satu pikiran paralelnya pakai skill pembusukan. Satu pikiran paralel langsung membusuk dan jadi debu. Sekarang sisa 7 lagi. Mereka menjaga jarak dari Kumoko dan terus menembaki Kumoko pakai sihir. 7 pikiran paralel mau memakai sihir abis untuk membunuh Kumoko. Kumoko terus berpikir apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya Kumoko dapat ide dan pikiran paralel Kumoko nggak bisa pakai sihir abis mereka. Semua pikiran paralel kebingungan dengan apa yang terjadi. Kumoko langsung menusuk salah satu pikiran paralelnya. Sekarang tersisa 6. Mereka masih kebingungan kenapa nggak bisa pakai sihir abis. Sedangkan Kumoko terus menyerang tanpa memberi penjelasan. Jadi di sini Kumoko mematikan semua skill-skill yang dia miliki. Makanya pikiran paralel nggak bisa pakai skill-skillnya Kumoko. Kumoko juga nggak bisa pakai skill-skill miliknya sendiri. Kumoko harus melakukan itu supaya bisa ngalahin pikiran paralelnya. Pikiran paralelnya berubah ketika mereka menyerang dan mengalahkan monster. Sejak saat itu, Kumoko dan pikiran paralelnya udah menjadi orang yang berbeda. Singkatnya, Kumoko menghabisi banyak pikiran paralelnya. Selagi jenis serangan fisik pikiran paralel nggak berguna di hadapan Kumoko. Apalagi Kumoko pakai baju yang menambah status pertahanan. Sekarang tersisa 3 lagi dan mereka pun mau kabur. Tapi Kumoko mengaktifkan skill mata gravitasi dan itu membuat keduanya nggak bisa bergerak. Keduanya bilang kenapa Kumoko nggak setuju dengan rencana mereka, padahal rencana mereka adalah rencana yang terbaik yang bahkan bisa menyelamatkan dunia dengan cepat. Bagi mereka, tindakan Kumoko nggak masuk akal. Kumoko sendiri memang menyadari membunuh banyak manusia akan mempercepat dia mendapatkan kekuatan yang hebat. Tapi Kumoko nggak akan pernah mengambil jalan itu. Kumoko yakin kalau pikiran paralelnya telah mewarisi kebencian dari Mother. Kumoko menghabisi 2 pikiran paralel dan sekarang hanya tersisa 1, yaitu mereka yang sedang berhadapan dengan 4 boneka laba-laba milik Ariel. Kumoko melihat pertarungan para boneka. Walaupun para boneka udah jadi semakin kuat berkat baju Kumoko, tapi mereka masih belum bisa menghadapi satu pikiran paralel miliknya. Kumoko langsung membunuh satu pikiran paralel yang tersisa. Oke, jadi Kumoko ini melawan pikiran paralel bukan dalam pikirannya, melainkan pertempuran yang asli. Total ada 9 laba-laba putih yang kuat dan mereka dikendalikan satu pikiran paralel Kumoko. Kumoko membasmi 9 laba-laba kuat dan pikiran paralel Kumoko sekarang ada di pikiran Kumoko sambil berteriak. Kumoko bingung tentang apa yang harus dia lakuin pada laba-laba putih yang sangat banyak. Gak lama kepala Kumoko diserang sihir api besar yang mirip serangan naga bumi Araba. Kumoko gak nyangka ada manusia yang bisa pakai sihir seperti naga api, naga bumi. Dan sihir itu membakar tempat dalam area yang luas. Ketika mencari tahu orangnya, ternyata itu adalah pria tua yang dulu pernah menghancurkan rumah Kumoko ketika di labirin. Walaupun kesal, Kumoko memutusin untuk menteleport semua laba-laba ke labirin Elroy.
Kumoko melepas mereka dengan bebas. Pada dasarnya, mereka adalah telur yang diproduksi pikiran paralelnya. Jadi Kumoko nggak punya tanggung jawab untuk merawat semuanya. Dan Kumoko lebih milih membebaskan mereka di labirin. Setelah itu Kumoko bersama boneka laba-laba, dia kembali ke tempat di mana mereka akan menunggu Ariel dan yang lainnya. Sekarang sudut pandang dari Ronan. Ketika Ronan ngeluarin sihir api yang maha dahsyat, secara kebetulan laba-laba pun menghilang dan semua orang menganggap kalau Ronan berhasil mengusir pasukan laba-laba. Ronan sendiri tahu kalau sihirnya nggak memusnahkan gerombolan laba-laba. Ronan menyadari kalau Nightmare yang asli ada di antara mereka. Dan Nightmare telah membawa gerombolan laba-laba untuk pergi. Jadi Ronan tidak menghancurkan gerombolan laba-laba. Ronan sendiri langsung lemas kehabisan MP ketika dia ngeluarin sihir yang sama dengan naga bumi. Ronan menganggap kalau dirinya masih sangat lemah. Ronan saat ini istirahat. Julius berterima kasih pada Ronan karena udah nyelamatin dia. Ronan bilang kalau dia bergerak karena permintaan Aurel yang menangis di hadapannya. Walaupun Julius tahu kalau Ronan orangnya aneh, Julius di sini meminta untuk dijadikan murid Ronan. Julius mau belajar banyak dari Ronan. Di sisi lain, Dustin kesal karena laba-laba menyerang kota Keren yang sedang diambil alih oleh pasukannya. Dustin tahu kalau itu pasukan Nightmare, bukan pasukan Ariel. Dustin gak ngerti kenapa Nightmare dan Ariel bertindak di jalan yang berbeda. Jika Nightmare mendukung negara Sariela, maka Dustin akan kesulitan menaklukkan negara itu. Dustin akan memikirkan ulang apakah jadi menyerang negara Sariela atau enggak. Di sisi lain, Kumoko kembali ke tempatnya dan ternyata di sana masih ada Kuro. Gak lama datang juga Ariel dan yang lainnya. Ariel minta maaf ke Kumoko karena dia terlambat. Ariel juga di sini mengabaikan Kuro. Ariel juga membawa alkohol 1 barel penuh dan pesta minum-minum pun dimulai. Ariel bertanya tujuan Kuro yang ada di tempatnya. Sambil mabuk, Kuro bilang kalau dia datang untuk ngasih tahu Kumoko untuk menghentikan tiruannya yang sedang mengamuk di kota Keren. Kuro ngasih tahu tiruan-tiruan itu telah berkontaminasi pikiran Mother, salah satu bawahan Ariel. Makanya, tiruan Kumoko ingin memusnahkan manusia. Kuro bertanya kenapa Ariel membenci manusia. Ariel bilang kalau dia sangat membenci manusia karena manusia menjadikan Dewi Sariel sebagai pengorbanan untuk mereka supaya mereka bisa tetap hidup. Kumoko akhirnya mengerti kalau pikiran paralel secara nggak langsung terkontaminasi kebencian dari Ariel terhadap manusia. Di sini Kumoko mentertawakan tindakan bodoh Sariel. Kumoko nggak setuju dengan konsep ngorbanin diri sendiri untuk kebahagiaan orang lain. Bagi Kumoko, lebih baik kebahagiain diri sendiri daripada orang lain. Kuro di sini pun tertawa. Akhirnya dia paham alasan kenapa administrator D tertarik pada Kumoko. Kumoko punya sifat egois dan sombong sama seperti D. Kuro di sini bertanya tujuan Kumoko. Kumoko bilang kalau tujuannya hanya mengikuti keinginan diri sendiri. Kumoko nggak akan pernah terpengaruh sama keinginan orang lain. Baginya, keinginan diri sendiri adalah yang terpenting. Kumoko nggak pernah mengerti alasan orang mengabdikan diri pada orang lain. Kumoko juga pengen belajar apa menyenangkannya dengan hidup untuk keinginan orang lain. Kumoko di sini pengen banyak belajar dari orang-orang yang hidup untuk memenuhi keinginan orang lain. Ariel dan Kuro nggak ngerti maksud Kumoko yang minta diajari. Tapi pada akhirnya mereka tertawa karena mereka mabuk. Oke, kembali ke sudut pandang Sophia. Jadi ketika Sophia dan Mera berpelukan, Sophia ini ternyata meminum darah Mera. Dan tanpa sadar, dia meminum darah terlalu banyak sehingga Mera jadi pingsan. Sophia sendiri gak ngerti kenapa dia refleks meminum darah Mera ketika berpelukan. Karena hal itulah, mereka harus menginap 1 hari lagi dan itu membuat mereka akan terlambat untuk kembali ke tempat Shiro. Ketika semuanya kembali ke tempat Kumoko, Sophia melihat pria serba hitam dan mereka semua mabuk kecuali Sophia yang langsung pingsan. Besoknya pria itu udah pergi. Sophia dan yang lainnya lanjutin perjalanan dan mereka sampai di ibu kota Sariela. Di sini, tugas Ariel dan Kumoko telah selesai karena berhasil mengantar Sophia dan Mera. Tapi di sini Sophia bilang kalau dia mau ikut ke wilayah iblis bersama Ariel. Tentunya Mera pun juga ikut. Sophia di sini nggak mau tinggal di Sariela karena kota Sariela menyimpan banyak kenangan bagi Mera dan itu akan membuat Mera terbelenggu sama masa lalu.
Makanya lebih baik pergi ke wilayah iblis. Tentunya Merah setuju karena sekarang tuannya adalah Sophia. Setelah semuanya setuju, mereka pun semuanya pergi ke wilayah iblis Ariel. Nah, sampai di sini untuk video kali ini. Di sini juga volume 6 sudah selesai. Jadi akan lanjut ke volume 7 yang bakalan gua rangkum mulai dari sekarang sih. Untuk kedepannya tungguin aja. Dah, sampai di sini dulu. Dah, and see you.